Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram, diyakini sebagai hari Allah Subhanahu wa taala mengampuni Nabi Daud alaihissalam. Setelah beliau bertobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan juga minum. Dalam buku Mengungkap Rahasia Salat karya Samsuddin Nur disebutkan bahwa Nabi Daud alaihissalam selain sebagai nabi juga seorang raja. Beliau sempat melakukan kesalahan sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menegurnya. Beliau mencintai istri seorang petani dan meminta suaminya untuk menceraikan istrinya itu untuk ia bersunting. Dua malaikat menegur Nabi Daud alaihissalam dan sang Raja Daud pun menyesal. Beliau bertobat dengan terus-menerus bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan juga minum. Saat memerintah negerinya, Nabi Daud alaihissalam didampingi oleh 99 wanita yang resmi menjadi istrinya. Suatu waktu, Nabi Daud bermaksud untuk mencukupkan jumlah istrinya menjadi 100. Namun yang diinginkan adalah wanita yang sudah bersuamikan seorang petani. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang raja, kadang keinginannya selalu mesti dituruti. Sang Raja Daud pun meminta agar si petani itu menceraikan istrinya. Kemudian Nabi Daud alaihissalam akan memperistrinya. Kelakuan Raja Daud itu sepertinya biasa dilakukan oleh para raja pada waktu itu. Bahkan terjadi dalam adat istiadat pada zaman itu. Akhirnya, terjadilah dialog antara Nabi Daud dengan si petani. "Mengapa Baginda meminta istri saya? Padahal istri Baginda telah berjumlah 99 orang," ujar si petani. Nabi Daud alaihissalam pun menjawab, "Hai Pak Petani, sesungguhnya saya ingin mencukupkan istri-istri saya menjadi 100. Apa daya, Pak Petani hanyalah seorang rakyat biasa. Menolak keinginan rajanya tentu tidak berani." Dalam hatinya, ia tidak menerima keinginan Nabi Daud alaihissalam agar dia menceraikan istrinya dan menyerahkan kepada sang raja. Sebenarnya, kejadian ini adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dia hendak menguji nabinya, Nabi Daud alaihissalam, dengan keinginan hendak memperistri wanita yang sudah berstatus istri orang. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan jerit pilu hati si petani yang tidak rela istrinya diambil oleh orang. Karenanya, pada suatu malam Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikat ke istana Raja Daud alaihissalam. 2 malaikat itu menyerupai 2 lelaki yang datang seolah-olah sedang bersengketa dan mengadukan masalahnya kepada sang raja untuk meminta keputusan yang adil. Salah satu dari mereka berkata, "Kami ini 2 orang yang berselisih. Saudaraku ini mempunyai 99 ekor biri-biri dan aku hanya mempunyai 1 ekor. Ia berkata kepadaku, 'Berikan biri-biri milikmu itu kepadaku. Akan kupelihara bersama biri-biriku yang lainnya.' Aku tidak mau, tetapi ia pintar berkata sehingga aku dikalahkan." Mendengar laporan mengenai masalah kedua orang itu, maka Raja Daud alaihissalam berkata, "Sungguh aniaya benar saudaramu ini, karena meminta biri-biri milikmu yang hanya 1 ekor. Setelah menjatuhkan hukuman kepada orang yang meminta biri-biri itu, Nabi Daud alaihissalam menyadari bahwa yang datang mengadukan perkaranya adalah 2 malaikat yang hendak memberi pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang. Padahal ia telah memiliki 99 istri. Demi menyadari kesalahannya itu, Nabi Daud alaihissalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam bersujud menyungkurkan wajahnya ke bumi. Inilah kehendak Allah yang Maha Tahu.
Allah memberitahu kesalahan Nabi Daud dengan pelajaran yang sangat bijaksana. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurizi menyebutkan bahwa sujudnya Nabi Daud alaihissalam adalah 40 hari 40 malam. Ia tidak bangun dari sujudnya selain mengerjakan sholat wajib atau karena suatu hajat yang sangat penting yang harus dipenuhinya. Muhammad bin Nar Al-Maruzi dalam kitabnya Tanzimul Haddis Shalah menyebutkan dalam sujudnya Nabi Daud alaihissalam menangis hingga air matanya kering dan pedih karena saking takutnya. Kedua lututnya memar karena lamanya bersujud, sebab ia takut tidak akan diampuni kesalahannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar ia mengangkat kepalanya. Hai Daud, aku telah mengampuni kesalahanmu. Namun beliau tidak mengangkat kepalanya hingga datanglah malaikat Jibril. Kisah Israiliyat. Hanya saja Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan kisah Nabi Daud yang kepincut perempuan istri tetangganya lalu bertobat kepada Allah lebih sebagai kisah Israiliyat. Kisah ini sendiri dikaitkan dengan tafsir Quran surat As-Sad ayat 22-25. Kisah-kisah Israiliyat ini menampilkan dengan buruk perjalanan para rasul dan nabi-nabinya, tutur Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya yang berjudul At-Taubah ila Allah. Istilah Israiliyat meski dinisbatkan kepada Israel, julukan bagi Nabi Yakub yang merujuk kepada kisah yang bersumber dari orang-orang Yahudi, tetapi dalam perkembangannya Israiliyat lebih populer dikenal dengan kisah dan dongeng masa lalu yang masuk ke dalam tafsir dan juga hadis, baik yang bersumber dari orang-orang Yahudi, Nasrani maupun lainnya. Cerita-cerita yang semakin berkembang dengan banyaknya orang-orang yang berpotensi sebagai al-qassasun atau pandai cerita yang selalu menonjolkan keanehan-keanehan dalam penampilannya agar menarik perhatian pendengar. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan apa kesalahan Nabi Daud dalam kisah ini yang dia sangka sebagai fitnah dan cobaan bagi beliau. Kemudian beliau beristighfar kepada Rabb-Nya serta tunduk sujud dan memohon ampunan. Menurut Yusuf Qaradawi, yang tampak dalam kisah ini adalah Nabi Daud bertindak dengan tergesa-gesa serta tidak meneliti dahulu secara mendalam, sehingga beliau terpengaruh oleh dorongan emosi ketika mendengar perkataan salah seorang yang sedang berselisih itu, dan secara tergesa-gesa memutuskan hukuman dengan merugikan pihak lain tanpa terlebih dahulu mendengarkan alasan-alasannya dan memberikan kesempatan untuk membela dirinya sendiri. Seorang hakim yang adil, ujar Qaradawi, hendaknya tidak terperdaya oleh ucapan salah satu pihak yang sedang berselisih atau penampilannya, hingga ia telah meneliti dan menyelidikinya dengan seksama dan mendengar dari suatu pihak yang berselisih adalah adanya dalil yang mendukung ucapan masing-masing. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, jika salah seorang yang sedang berselisih sedang datang kepadamu dan sambil memperlihatkan satu matanya yang luka, maka tunggulah hingga engkau juga melihat lawan perkaranya, karena barangkali justru lawannya itu kedua matanya luka. Oleh karena itu, datanglah perintah Allah agar Nabi Daud tidak cepat terpengaruh oleh emosinya dan menetapkan suatu hukuman dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah atau penguasa di muka bumi, maka berilah keputusan atau perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapatkan azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Al-Quran Surat Sad ayat 26.
terkait bahwa mereka yang datang mengadukan perkaranya adalah dua malaikat yang hendak memberikan pelajaran kepadanya atas kesalahannya menginginkan istri si petani yang hanya seorang. Padahal ia telah memiliki 99 orang istri. Menurut Al-Qardawi, apakah kedua orang yang sedang berselisih itu adalah memang manusia atau dua malaikat yang menyamar sebagai manusia datang untuk menguji Nabi Daud alaihissalam, kemudian keduanya lenyap tanpa bekas? Apapun kemungkinannya, menurut Qardawi, pengertian dan tujuannya adalah sama. Hanya saja, itu tidak dapat dijadikan sebagai sumber bentuk metafor dan sebagai sindiran bagi Nabi Daud sendiri, karena ia menginginkan istri tetangganya sendiri, seperti digambarkan oleh kisah-kisah Israiliyat yang menampilkan dengan buruk perjalanan para nabi dan juga rasul. Hingga dalam kisah Israiliyat ini, para nabi telah jatuh dalam tindakan-tindakan yang orang biasa saja tidak mau melakukannya. Maka bagaimana mungkin terjadi bagi seorang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersamanya pada sore dan juga pagi hari? Tentangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat-amat taat, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Al-Quran Surat Sad ayat 17-18. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Daud juga disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran, dan Nabi Daud juga keturunan ke-16 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja ketika berhasil mengalahkan Jalut. Di dalam hadis disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai ibadah Nabi Daud, dan puasa yang paling disukai Allah ialah puasa dari Nabi Daud, yakni berselang-seling. Hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, lusanya lagi tidak, seperti itu. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki suara yang sangat merdu. Bukan hanya suara merdu, Nabi Daud juga memiliki banyak sekali mukjizat. Salah satunya adalah dapat memahami dari bahasa burung. Lalu kitab Taurat juga dicabur, keliru Taurat ya. Merinia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud alaihissalam adalah 25 nabi yang wajib kita ketahui. Salah satu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Daud adalah salah satu nabi dari 25 nabi yang kita ketahui. Nabi Daud disebutkan 16 kali di dalam Al-Quran, dan Nabi Daud juga keturunan ke-16 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud diangkat menjadi raja ketika berhasil mengalahkan Jalut. Di dalam hadis disebutkan bahwa ibadah yang paling disukai Allah adalah ibadah dari Nabi Daud alaihissalam, dan puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Nabi Daud alaihissalam, yakni puasanya berselang-seling. Berarti hari ini puasa, besok tidak, lusa puasa, lusanya lagi tidak. Dan bukan hanya itu, Nabi Daud juga diberikan mukjizat oleh Allah. Salah satunya adalah memiliki suara yang sangat merdu. Bukan hanya satu mukjizat, tapi ada beberapa mukjizat lain. Contohnya adalah Nabi Daud bisa memahami
bahasa burung. Lalu kitab Zabur juga diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Lalu Nabi Daud juga mahir dalam membuat besi perang, dan Nabi Daud juga mampu melunakkan besi dan tembaga hanya dengan tangan kosong. Selain itu, Nabi Daud juga memiliki kerajaan yang sangat megah dan mewah, yang kelaknya akan diberikan kepada putranya, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.